Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dwi Astuti Rosmianingrum Nainggolan, dosen Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Saya mengajar sejak tahun 1991 untuk fokus pengajaran di akuntansi keuangan, sehingga saya mengajar mata kuliah seperti pengantar akuntansi, akuntansi keuangan, dan akuntansi keuangan lanjutan. Video pengajaran ini dalam rangka pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT berkaitan dengan sertifikasi dosen tahun 2026. Topik yang akan digunakan adalah pengantar akuntansi, yaitu terkait dengan persamaan akuntansi, pencatatan, dan pelaporan transaksi bisnis. Tujuan dari pembelajaran ada dua. Yang pertama adalah menjelaskan terkait dengan accounting equation atau persamaan akuntansi dan komponen-komponennya. Yang kedua adalah melakukan analisa terhadap business transaction sekaligus dampaknya terhadap persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi atau persamaan akuntansi dasar adalah aset sama dengan liabilities ditambah owner's equity, atau sisi yang kiri adalah aset, sedangkan sisi yang kanan adalah liabilitas dan owner's equity. Aset persamaan akuntansi ini menjelaskan hal sebagai berikut. Yang pertama adalah aset. Jadi aset itu dibiayai atau diperoleh atau berasal dari liabilitas dan owner's equity. Ya, jadi seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan pasti berasal atau dibiayai oleh liabilitas atau sering juga disebut sebagai hutang atau juga disebut sebagai kewajiban dan berasal dari owner's equity atau setoran modal daripada pemilik. Ya. Jadi aset tersebut bisa diklaim oleh kreditor, ya, liabilitas itu pihaknya adalah kreditur, sedangkan owner's equity pihaknya adalah owners atau pemilik. Jadi apabila suatu bisnis dilikuidasi, seluruh asetnya dijual, maka yang punya klaim pertama adalah kreditur. Jadi melunasi liabilitas dulu, hutang dulu. Kalau ada sisa, baru menjadi haknya owners. Aset adalah resources yang dimiliki oleh suatu bisnis atau sumber daya ya, yang akan digunakan untuk service dan benefit in the future di masa depan. Contoh daripada aset adalah cash, supplies misalnya perlengkapan kantor, equipment misalnya peralatan kantor. Lalu perusahaan juga atau bisnis juga punya tanah, ya kan, punya bangunan, itu semua contoh-contoh dari aset. Liabilities adalah klaim terhadap aset. Bentuknya bisa debt atau hutang atau obligation atau kewajiban. Ya. Kepada siapa? Kepada creditors, yaitu pihak yang memberikan uang atau menghutangkan uang kepada perusahaan. Kita sebut creditor. Jenisnya adalah accounts payable. Itu apa? Accounts payable bahasa Indonesianya adalah hutang dagang. Jadi kalau kita boleh membeli tapi membelinya tidak secara tunai tapi secara kredit. Kalau membeli secara kredit maka muncullah yang namanya accounts payable atau hutang dagang. Notes payable adalah wesel bayar. Seperti hutang dagang atau accounts payable tapi dia biasanya lebih rigid karena ada perjanjiannya dan ada bunganya. Kemudian ada salaries and wages payable. Itu adalah hutang upah dan hutang gaji. Muncul karena pekerjanya, employee sudah bekerja tapi pembayaran gajinya masih bulan depan. Sedangkan kan bulan ini tetap harus bikin laporan keuangan, tapi gajinya belum dibayarkan karena pembayaran gajinya baru misalnya minggu depan gitu di bulan depan. Sehingga muncullah yang namanya salaries and wages payable. Komponen yang ketiga adalah owner's equity.
Ya, jadi klaimnya owners terhadap aset. Sering disebut sebagai residual equity. Kenapa residual equity? Ingat tadi, kalau perusahaan dilikuidasi, seluruh aset dijual, maka yang punya hak pertama adalah kreditor. Jadi dipakai untuk melunasi hutang dulu. Kalau ada sisa, baru menjadi miliknya owner. Makanya namanya residual equity. Sisa, residu. Nah, owner's equity ini akan bertambah oleh dua transaksi, yaitu investment by owner. Jadi kalau owner melakukan investasi, dia akan menambah owner's equity. Dan kalau terjadinya revenue. Revenue itu apa? Kalau perusahaan dagang, maka dia menjual barang dagang, dia dapat revenue. Kalau dia perusahaan jasa, dia perform jasanya, maka dia mengakui atau mencatat sebagai revenue. Ada dua hal lagi yang akan mengurangi owner's equity, makanya tandanya negatif, yaitu drawing dan expenses. Apakah drawing? Drawing itu adalah pengambilan cash atau withdrawal dari cash atau other asset oleh pemilik untuk personal use. Jadi dia pemilik mengambil asetnya perusahaan, cash atau aset lain, tapi buat tujuan pribadi, bukan buat tujuan usaha. Apakah diperbolehkan pemilik mengambil aset? Boleh, tetapi harus dicatat. Nah, dicatatnya di drawing sini. Yang kedua yang mengurangi owner's equity adalah expenses atau biaya-biaya. Kenapa ada biaya-biaya? Karena di akuntansi ada prinsip revenue dan expenses. Kalau ada revenue-nya pasti ada expenses-nya. Revenue menambah owner's equity, expenses mengurangi owner's equity. Ya, jadi kita ulangi sedikit. Accounting equation yang di atas adalah persamaan akuntansi dasar. Aset sama dengan liabilitas ditambah owner's equity. Yang di bawah adalah persamaan akuntansi yang sudah di-expand atau expanded. Expandnya di bagian mana? Expandnya di bagian owner's equity. Ya, aset dan liabilitiesnya tetap sama. Owner's equity-nya sekarang menjadi 4 komponen tadi. 2 yang menambah yaitu owner's capital dan revenue, dan 2 yang mengurangi yaitu owner's drawing dan expenses. Ya. Oke. Ya, jadi owner's equity akan increase dengan investment by owner, owner's capital, dan revenue. Owner's equity akan berkurang atau decrease dengan adanya owner's drawing dan expenses. Oke, sekarang kita mencoba refresh dari yang dijelaskan sebelumnya. Di sini diminta ada 4 transaksi ya, 1, 2, 3, 4 dan diminta untuk mengklasifikasi. Setelah diklasifikasi, ditentukan efeknya terhadap owner's equity. Klasifikasinya apa? Klasifikasinya ada 4. Apakah transaksi ini merupakan investment by owner, atau dia merupakan drawing, owner's drawing, atau dia revenue, atau dia expense. Setelah diklasifikasi, efeknya bagaimana terhadap owner's equity. Yang pertama adalah rent expense. Coba, apakah klasifikasinya? Ini cukup jelas ya, karena nama akunnya saja sudah rent expense. Berarti dia klasifikasinya adalah, ya benar, expense. Expense, efeknya terhadap owner's equity apa? Menambah atau mengurangi? Ya betul, dia decrease, mengurangi owner's equity. Yang kedua, service revenue, nama akunnya. Ini juga jelas ya, karena ada revenue berarti klasifikasi dia adalah revenue. Revenue menambah atau mengurangi owner's equity, dia menambah, increase. Yang ketiga adalah drawings. Klasifikasinya adalah owner's drawing. Efeknya decrease, mengurangi owner's equity. Yang terakhir adalah salaries and wages expense atau beban, gaji, dan upah. Jelas lagi ya, karena ini expense, klasifikasinya expense, efeknya adalah decrease. Oke, kita lanjut sekarang dengan learning objective atau pembelajaran yang kedua, yaitu menganalisa bisnis transaksi. Bisnis transaksi itu ada banyak, bisa berasal dari eksternal maupun internal. Tapi tidak semua event atau kegiatan atau activities itu merupakan transaksi akuntansi. Yang merupakan transaksi akuntansi adalah kalau dia memiliki dual efek di persamaan akuntansi kita tadi.
Untuk lebih jelasnya kita ke slide berikut ini ya. Coba dilihat di sini ada 3 event. Ya, yang pertama adalah membeli komputer. Yang kedua, mendiskusikan produk desain dengan potensial customer. Dan yang ketiga adalah membayar sewa. Ya. Untuk mengetahui apakah dia ini bisnis transaksi atau bukan, transaksi akuntansi yang harus dicatat atau enggak, kita perlu bertanya, apakah event tadi tersebut akan mengakibatkan perubahan di persamaan akuntansi, perubahan di aset, perubahan di liabilities, atau perubahan di owner's equity. Coba yang pertama, purchase komputer. Ya, kita beli komputer, udah pasti ada perubahan nggak di mana? Ya, ada perubahan di aset karena aset kita bertambah. Nah, karena ada perubahan berarti dia harus kita catat beli komputer. Yang kedua, mendiskusikan produk desain dengan potensial customer. Tidak ada perubahan di aset, liabilitas maupun owner's equity sehingga dia bukan transaksi akuntansi dan tidak perlu dicatat. Yang ketiga, bayar sewa. Apakah ada perubahan di aset, liabilitas, or owner's equity? Ya, membayar sewa pakai cash kan? Aset kita berkurang, berarti dia harus dicatat karena ada perubahan di persamaan akuntansi. Sekarang kita mulai melakukan transaksi analisa terhadap transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan perseorangan. Contohnya adalah perusahaan perorangan namanya Softbyte, pemiliknya adalah Rainil. Jenisnya apa? Rainil itu mulai bisnis smartphone application development company. Ya, mulai bisnisnya 1 September 2020 di mana Rainil melakukan investasi store modal ya sebesar 15.000 cash. Nah, transaksi yang pertama ini bagaimana dampaknya terhadap persamaan akuntansi? Ya, di bawah ini kita persamaan akuntansinya. Dengan dia menyetorkan modal sebesar 15.000, kas bertambah 15.000 dan benar, owner's capital bertambah 15.000. Ya, owner's equity-nya ada 4, ingat, liability 1, asetnya 1. Ya. Oke, jadi transaksi yang pertama setelah transaksi ingat selalu cek bahwa persamaan akuntansi harus selalu balance. 15.000 sama dengan 15.000. Oke. Transaksi kedua. Transaksi yang kedua adalah membeli computer equipment seharga 7.000 cash. Ya. Dari transaksi ini, maka karena belinya dengan cash berarti cash berkurang 7.000 dan ada equipment bertambah 7.000. Minus 7.000 plus 7.000 sisi kiri 0, sisi kanan 0. Lihat bahwa persamaan akuntansi itu bisa saja hanya berdampak di satu sisi kiri saja. Ya, jadi suatu transaksi itu hanya berdampak di satu sisi kiri saja, tidak berdampak di sisi yang kanan. Ya. Transaksi yang ketiga, dia Softbyte membeli headset sebesar 1.600, ya, membeli supplies dan dia boleh bayarnya bulan depan. Tidak harus bayar sekarang. Berarti supplies bertambah. Karena tidak bayarnya pakai cash, berarti cash-nya tidak berubah. Tapi muncullah accounts payable atau hutang dagang. Hutang kepada supplier. Jadi liabilities-nya bertambah. Aset bertambah 1.600, liabilities bertambah 1.600. Balance. Transaksi yang keempat. Transaksi yang keempat, Softbyte menerima pembayaran cash dari customer untuk service yang sudah dia lakukan. Karena terima cash 1.200, cash bertambah 1.200 dan revenue bertambah 1.200. Karena dia perusahaan jasa, jadi pada saat dia memberikan jasa, dia mengakui revenue-nya bertambah. Oke, transaksi yang kelima, Softbyte memasang iklan. Ya, tapi boleh bayarnya nanti. Gitu. Tidak harus bayar sekarang. Nah, berarti karena tidak bayar sekarang, nggak ada cash yang berkurang kan? Tapi sudah ada expense yang terjadi, yaitu biaya advertising. Expense minus 250. Dan karena boleh bayarnya bulan depan, maka accounts payable bertambah 250.
0, sisi kiri nggak ada 0, sisi kanan plus 250 minus 250, 0. Balance. Transaksi yang keenam itu SoftBank SoftBank sudah melakukan servisnya sebesar 3.500. Yang 2.000 itu belum dibayar sama customer, yang 1.500 sudah dibayar. Bagaimana kita mencatatnya? Bagaimana dampaknya di persamaan akuntansi? Revenue yang sudah diperform adalah 3.500. Jadi revenue bertambah 3.500. Service revenue bertambah 3.500. Yang sudah dibayar 1.500. Berarti kas bertambah 1.500. Yang belum dibayar mengakibatkan SoftBank punya tagihan ke customer. Dicatatnya sebagai accounts receivable atau piutang dagang bertambah 2.000, merupakan bagian dari aset. Setelah transaksi yang keenam ini, kita cek apakah balance persamaan akuntansinya. Ya, harus balance. Asetnya 1.500 tambah 2.000, 3.500. Sisi kanannya owner's equity 3.500. Balance ya. Oke. Kemudian sekarang transaksi yang ketujuh. Transaksi yang ketujuh ada pembayaran biaya-biaya selama bulan September. Yaitu bayar sewa kantor 600, membayar upah dan gaji 900, dan membayar utilities 200. Ingat, expenses semua kita catatnya menjadi bagian dari owner's equity yang mengurangi, ya, di krisis. Makanya tandanya negatif. Rent expense negatif 600, salaries wages expense negatif 900, utilities expense negatif 200. Tiga-tiganya mengurangi owner's equity. Bayarnya pakai cash, berarti cashnya berkurang. Minus 600, minus 900, minus 200. Oke. Sekarang kita ke transaksi yang ke-8. Transaksi yang ke-8 berhubungan dengan transaksi 5 tadi. Apa transaksi 5? Masih ingat? Ya, SoftBank memasang advertising tapi belum bayar kan di transaksi 5. Nah, di transaksi 8 dia membayar biaya advertising tadi. Berarti kalau membayar 250, cash-nya berkurang 250, dan tadi karena dia kan tadi advertising expense-nya udah keluar tapi dia nggak bayar cash kan, muncullah accounts payable kan. Nah, accounts payable ini dilunasin. Berarti mengurangi accounts payable 250. Kita cek lagi setelah transaksi ini harus tetap balance. Sisi aset minus 250, sisi liabilitas dan owner's equity minus 250. Balance. Transaksi yang ke-9 itu berhubungan dengan transaksi 6. Transaksi 6 tadi apa? Ada revenue sebesar 3.500, yang 1.500 sudah diterima, yang 2.000 belum diterima, belum dibayar oleh customer. Makanya muncullah account receivable. Nah, transaksi 9 itu, account receivable ini kita berkurang sebesar 600 karena customer bayar, tapi bayarnya baru 600. Ya, sehingga account receivable berkurang 600, minus 600, dan kita terima cash 600. Transaksi yang ke-10, nah Reynil melakukan drawing tadi ya, withdrawal. Ingat drawing apa? Dia mengambil cash untuk personal use, bukan buat kebutuhan bisnis. Maka karena mengambil cash 1.300 cash berkurang. Dan kita catat sebagai owner's drawing. Owner's drawing mengurangi owner's equity sehingga ada negatif di depannya. Nah, seluruh transaksi ini kita jumlahkan. Cash kita jumlahkan, account receivable, supplies, equipment. Demikian juga yang liabilities yaitu accounts payable dan owner's equity nih yang ada 4 komponen kita jumlahin. Kita lihat, kita cek. Sisi kiri persamaan akuntansi aset harus sama dengan sisi kanan liabilitas tambah owner's equity. Kita cek sama ya, 18.050 di aset dan 18.050 di liabilities plus owner's equity. Ya, jadi sebagai kesimpulan bahwa ingat persamaan akuntansi terdiri dari tiga komponen,
aset, liabilitas, dan owner's equity, ya. Kas merupakan bagian dari aset, lalu harus selalu equal di dua sisi tadi. Ya, aset selalu harus sama dengan liabilitas ditambah equity. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Di minggu-minggu berikutnya kita akan membahas lagi terkait dengan menganalisa transaksi bisnis. Terima kasih dan selamat siang.